Program makan siang gratis ini sangat bermanfaat dan juga ditunggu oleh masyarakat. Dan sebetulnya kalau menurut data, kita sudah tertinggal hampir 20 tahun untuk program makan siang bagi siswa SD dan SMP, di mana ini adalah masa-masa pertumbuhan dari tahapan seorang anak. Ya. Dan program ini tentu saja bukan hanya mencari popularitas, tapi program ini adalah fondasi program untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus Indonesia menyambut Tahun Emas Indonesia 2045. Jadi, saya katakan bahwa program ini adalah sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini. Dan kita harus berani memulainya saat ini. Ya, kenapa program makan siang? Tadi saya sudah awali dengan bahwa sebetulnya kita sudah ketinggalan hampir 20 tahun nih, dengan program makan siang ini. India sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu, kemudian Filipina sudah ada, Thailand sudah ada. Nah, bukan berarti kita mau mengekor mereka, tapi kita melihat bahwa kebutuhan asupan gizi berimbang dan nutrisi bagi anak-anak kita di usia berkembang ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Ya, bagaimana anak-anak kita membutuhkan kalori dan energi dalam rangka menjalani hari-hari untuk mereka mendapatkan pendidikan, ya, baik itu akademik, fisik dan lain sebagainya. Maka dari itu program makan siang ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Biasa program baru di Indonesia, apalagi menyangkut hajat hidup masyarakat banyak ya. Walaupun ini adalah program yang sangat penting, karena kita berbicara mengenai perkembangan gizi dan juga pertumbuhan anak-anak kita nantinya. Selain itu, menekan angka stunting, juga meminimalisir gizi buruk, ini bagian dari program besar makan siang untuk anak-anak. Nah, saya paham keraguan-keraguan ini karena ini merupakan program yang baru di Indonesia. Ya, maka dari itu kami membutuhkan banyak ide, saran, masukan, kritikan dan lain sebagainya untuk kemudian nanti kita rangkum dalam satu matriks terkait persiapan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka menjalankan program makan siang ini. Dan ingat Mbak, kita nggak langsung jalan seluruh Indonesia, ya. Mungkin tahapan-tahapan pertama terlebih dahulu yang kita prioritaskan adalah daerah-daerah 3T atau sekolah-sekolah yang berasal dari daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya. Nah, ini kan seperti program yang lain, kita punya skala prioritas terlebih dahulu. Jadi kalau untuk daerah 3T ini, saya yakin anggaran APBN kita masih memungkinkan dan masih cukup. Kenapa? Karena untuk daerah 3T ini dibutuhkan anggaran tidak lebih dari 10 triliun. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah anggaran yang, ini adalah program yang baru, yang tentu saja masih banyak yang harus kita tampung, kita kaji, dan kita buatkan programnya agar bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, segala macam kritikan, saran, dan juga masukan terkait dengan program ini sangat kami butuhkan pada saat ini. Pada saat ini kami menerima banyak masukan mengenai sistem dan model anggaran yang nanti dipergunakan untuk program makan siang. Ada yang melalui sistem BOS, bantuan operasional sekolah, ada juga usulan melalui DAK, dana alokasi khusus. Apapun usulan yang diajukan, apapun sistem yang nanti dipergunakan, kita pasti akan mengkaji terlebih dahulu. Yang buat rame itu kan kemarin karena sudah ada inisiatif dari daerah untuk melakukan percontohan atau simulasi dari program makan siang ini. Salah satunya di SMP 2 Curug di Kabupaten Tangerang,
Kemarin juga ada beberapa waktu yang lalu di Sukabumi, Pak Prabowo hadir. Ini adalah usulan-usulan daerah yang nanti kita tampung. Sebelum kita tetapkan sistem apa untuk mengalokasikan anggaran, sistem yang akan kita pakai untuk mengalokasikan anggaran makan siang ini. Nah, saat inilah kita mencoba melihat dan menilai, sekaligus juga sekali lagi mengkaji secara hati-hati sistem-sistem yang memungkinkan untuk menjalankan program ini dengan cepat, tepat, dan juga bermanfaat langsung bagi daerah maupun bagi penerimanya. Ya, paham. Karena informasinya sepotong-sepotong nih. Perlu saya jelaskan bahwa tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin ini langsung 400 triliun, ya. Kan pasti bertahap terlebih dahulu, karena ini juga program baru. Kita pasti ada penyesuaian, kemudian ada modifikasi sebelum nanti mungkin 3-5 tahun yang akan datang baru bisa 60-70% siswa SD SMP se-Indonesia tercover oleh program makan siang ini. Itu pun disesuaikan dengan budget anggaran kita. Jadi jangan terlalu terburu-buru lah. Kalau kata Pak Jokowi kan ojo ke susu. Sebetulnya ini juga tidak ada yang terburu-buru dari program ini ketika usulan-usulan ini berasal dari daerah. Di mana kan para pimpinan daerah juga dituntut untuk membuat terobosan, inovasi, entah itu program baru ataupun replikasi, bahkan kalau perlu penambahan dari program-program yang ada. Nah, usulan-usulan ini yang pada saat ini kita tampung. Insya Allah kalau dilakukan secara bertahap tadi, fondasi fiskal kita kuat. Dan kita harus optimis bahwa setelah 2024 ini, Indonesia punya potensi-potensi mendapatkan devisa besar dari beberapa sektor yang lain. Ya. Yang kita tahu kan sekarang sedang digalakan hilirisasi, bukan saja sumber mineral, sumber daya mineral kita, tapi hilirisasi ini juga produk pangan dan lain sebagainya. Ya, ini yang mudah-mudahan akan menjadi kekuatan kita. Berikutnya ada ekonomi digital yang berkembang sangat pesat. Indonesia dengan 200 juta lebih penduduknya, ini adalah market yang besar. Yang ketiga, ada carbon trade, di mana Pak Menko, Pak Erlangga Hartarto sudah mengatakan punya potensi 1.200 triliun dari keunggulan Indonesia dalam rangka mempersiapkan carbon trade. Nah, ini kan devisa dan potensi-potensi yang dalam waktu berjalan bisa kita garap bersamaan dengan program makan siang ini. Jadi Mbak, ayo dong kita positif sama-sama, ayo kita kasih motivasi agar Indonesia lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi kalau kita hanya berpikiran, wah ini uangnya nggak cukup, ya di sektor yang lain harus cari. Kalau nggak cukup sekarang, kita cari anggaran yang bisa memungkinkan untuk mengcover daerah 3T aja dulu deh, ya. Jadi nggak usah berpikir loncat langsung, wah dibutuhkan 400 triliun segala macam. Ya enggak lah. Tadi saya bilang, ini kan pasti bertahap jalannya. Karena sesuatu yang baru itu harus melalui proses dan tahapan-tahapan awal terlebih dahulu dalam rangka penyempurnaan programnya nanti. Oke, di salah satu program Pak Prabowo dan Mas Gibran kan ada food estate yang nanti diciptakan di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa yang membutuhkan konsumsi pangan yang sangat luar biasa sekali. Nah, program-program ini yang satu persatu nanti akan dijadikan prioritas untuk dibangun. Terlepas dari apapun, negara pasti akan mencoba memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, menekan harga beras, sembako, dan lain sebagainya dengan berbagai upaya dan juga berbagai usaha. Kedepan Indonesia memang wajib menjadi salah satu lumbung pangan di Asia, kalau perlu di dunia nantinya dengan keunggulan geografis kita. Ya, nah inilah yang saya harapkan nanti bisa berjalan di 5 tahun program dari Pak Prabowo Gibran.
Dan tentu saja, percayalah pada proses dan juga tahapan-tahapannya. Tidak ada sesuatu yang instan, kecuali mie. Insya Allah pastinya apa yang ditawarkan, baik yang di Kabupaten Tangerang maupun yang di Sukabumi kemarin, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi mikro, pedagang-pedagang makanan di sekitar sekolahan yang nanti dibantu dikurasi dan juga diberikan bekal pendidikan dan pengetahuan mengenai asupan gizi, insya Allah ini akan juga membantu perekonomian mereka. Jadi berapapun nanti yang digelontorkan oleh APBN, ini akan menjadi stimulus ekonomi mikro di tempat-tempat sekolah berada. Kita sekarang melakukan persiapan pondasi baik secara fisik, mental, akademis bagi anak-anak kita menyambut 2045 nanti. Ingat, Indonesia memiliki keunggulan, ya, bonus demografi yang sangat luar biasa sekali. Apabila keunggulan bonus demografi ini tidak kita persiapkan dari sekarang, tentunya ini akan menjadi beban bagi negara. Maka dari itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk kemudian merangkum, meramu, dan menjalankan program yang tepat bagi persiapan generasi penerus kita di 2045. Harapan saya, setelah Pileg dan Pilpres ini selesai, Indonesia kembali lagi bersatu, masyarakat saling gotong royong, bahu-membahu, membangun negeri yang kita cintai ini.